Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Tidak lupa saya mengucapkan selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita bertemu kembali di rumah Tuhan untuk kita boleh beribadah kepada Tuhan pada minggu yang indah ini. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh masuk dalam takhta Allah. Kita persiapkan hati kita dan kami undang Bapak Ibu untuk berdiri bersama-sama. Haleluya, kita angkat pujian kita. Kini saatnya kita berdiri dalam hadirat Tuhan. Kita mau mengundang Tuhan Yesus bila hadir di tengah-tengah kita, memberkati kepada kita. Ini saatnya kita menghadap takhta Allah. Ini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari
baik pada saat ini. Kita menyembah Tuhan Yesus. Mari puji Yesus. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji dan syukur Tuhan kembalikan kepada Engkau ya Bapa, sebab Engkau Bapa yang baik, bahwasanya kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya bagi setiap kami yang mengasihi Engkau ya Tuhan. Sungguh anugerah yang luar biasa yang kami rasakan Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Engkau Allah telah melawat kami, jemaat-Mu. Engkau telah memberkati kami. Biarlah di hari yang indah ini Tuhan, biarlah kami belajar untuk mempersembahkan terbaik kepada Engkau lewat ibadah kami pada saat ini Tuhan. Kami membawa korban syukur kami, pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Biarlah semua ini boleh layak dan berkenan di hadapan Engkau dan boleh menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau ada tengah-tengah kami, Engkau mengurapi setiap kami ya Tuhan. Engkau memberikan semangat kepada kami untuk kami boleh beribadah kepada Engkau. Biarlah ibadah kami pada saat ini benar-benar menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami peroleh sukacita, kami peroleh kemenangan pada saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan jalannya ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan kepada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Persilakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan Yesus. Dia Allah yang begitu mengasihi kita saudara. 6 hari lamanya kita bekerja. Kita beraktivitas. Tuhan sudah memelihara kita. Bahkan Tuhan sudah memberkati kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, biarlah pada saat ini di hari Sabat Tuhan, kita mau bersuka cita, kita mau memuliakan Tuhan, kita mau mengagungkan namanya. Haleluya. Kita berikan bersama-sama. Dengan penuh sukacita, Tuhan
saudara, kita selamat beribadah. Selamat hari Minggu, Haleluya. selamat beribadah dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah dengan penuh rasa syukur. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bagi Tuhan, berpasrah bagi namanya yang maha tinggi dan maha pengasih. Haleluya, pujilah namanya. Rayakan hari Tuhan, berpasrah bagi namanya yang maha tinggi dan maha pengasih. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya, pujilah namanya. Haleluya, beri kemuliaan meriah bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Dipersilakan duduk. Haleluya. Sekali lagi saya katakan kita patut bersyukur. Kita patut berbangga. Kita punya Tuhan Yesus yang begitu luar biasa bagi Tuhan kita saudara. Kita pada saat ini kita datang menghadap Tuhan. Kita tunjukkan wajah ceria kita kepada Tuhan. Mungkin pada saat ini Bapak Ibu datang dengan berbeban berat. Sehingga membuat kita muka kita muram. Pada saat itu Bapak Ibu, mereka kita tunjukkan kepada ekspresi kita kepada Tuhan. Kita tunjukkan wajah kita kepada Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan luka yang gembira.
pujian dari grup Marta kami persilahkan. Haleluya, pujian sangat indah
Benar saudara, apabila kita mau mengandalkan Tuhan sebagai kekuatan dalam kehidupan kita, semua akan beres, semua akan terselesaikan. Kita mampu, kita kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita. Mari kita menabur. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Tabur-tabur yang banyak, menuainya pasti berlimpah. Tuhan cinta menabur yang memberi sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta menabur yang memberi sukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Tabur-tabur yang banyak, menuainya pasti berlimpah. Tuhan cinta menabur dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Tuhan cinta menabur dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Mari kita menabur. Ayo menabur, menabur di tanah subur. Berikan benih tanpa lihat kanan kiri. Rela yang rela, Tuhan tahu isi hati. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Mari menabur, yang menabur pasti menuai. Tabur-tabur yang banyak, menuainya pasti berlimpah. Tuhan cinta menabur dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Kami undang Bapak Tuhan Ibu cinta berdiri menabur bersama-sama. dengan bersukacita, yang bersungguh Tuhan tak suka. Ayo kita menabur. Ayo menabur, menabur di tanah subur. Berikan benih tanpa lihat kanan kiri. Rela yang rela, Tuhan tahu isi hati. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Ayo kita mau menabur. Ayo menabur, menabur di tanah subur. Berikan benih tanpa lihat kanan kiri. Rela yang rela, Tuhan tahu isi hati. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Tuhan pasti berkati beribu-ribu kali, yang menabur dengan kasih. Haleluya. Kita tetap bangkit berdiri. Sebentar kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan.
Mari kita persiapkan hati kita buka hati untuk firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang hidup boleh benar-benar hidup di dalam setiap kehidupan kita dan membawa kehidupan kita lebih lagi lebih mengasihi Tuhan dan mengerti rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mungkin pada saat ini Bapak Ibu datang dengan segala beban berat. Kita percaya Tuhan Yesus Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli akan keadaan kita saudara. Dia akan selalu ada buat kita, selalu memperhatikan setiap kehidupan kita. Mari kita cari wajah Tuhan, kita hampiri hadiratnya. Haleluya. Kita akan pujian kita. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu hal yang indah, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Terkadang kita merasa Benar Bapak Ibu. tak ada jalan Seringkali kita mengandalkan pikiran kita sendiri. Hanya kekecewaan yang kita peroleh. lagi Bapak Ibu waktu, Saudara dan Tuhan, terlambat sudah. kita punya Allah yang peduli. Dia Allah yang pernah lalai akan janjinya. Tuhan tak pernah berdusta. Amin. Benar saudara. Haleluya.
Tuhan yang berikan agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Haleluya. Tuhan Yesus menuntut dalam kehidupan kita, saudara, untuk kita senantiasa percaya akan kuasa, percaya akan janji-Nya, saudara. Dia Allah yang senantiasa mengerti setiap keadaan kita. Percaya saja kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita masuk dalam doa untuk firman Tuhan. Kami minta Ibu Diana Carolina menaikkan doa untuk firman Tuhan. Waktu berikan pada hambanya. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih atas segala kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tuhan, kalau kami ada di tempat ini, kami memuji-Mu, ini semua berkat kemurahan Engkau ya Bapa. Kiranya pujian ini boleh membawa bau dupa yang harum di hadapan Engkau. Kiranya pujian ini memberkati kami di tempat ini, juga mereka yang mendengarkan di luar sana ya Bapa. Bapa di sorga, sebentar kami akan mendengarkan sabda dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkenan Tuhan untuk menjadikan hati kami Yesus sebagai tanah yang lembut. Kiranya Engkau berkenan ya Bapa untuk memberkati, mengurapi kami, menghiburkan kami Tuhan. Tak terlupa Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang Engkau percayakan Yesus sebentar akan membawakan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu menjadi perantara untuk memberkati kami Yesus. Bapa di sorga, dengan kekuatan Roh Kudus-Mu kami siap untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Saya ucapkan selamat pagi bagi kita semua. Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus. Selamat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Seperti pembahasan bulan yang lalu dalam Mazmur pasal 23 ayat yang ketiga, bagaimana Tuhan menyegarkan jiwa orang-orang yang menjadikan Tuhan gembalanya. Dan kita akan melihat satu contoh saja dalam tokoh Alkitab yang kita bisa ambil nilai kehidupan dan kita terapkan dalam diri kita, bagaimana seorang ini mendapatkan kesegaran jiwa yang dari Tuhan. Sudah tidak asing lagi, yaitu seorang yang bernama Hana. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. 1 Samuel 1 ayat 1 sampai 10. Ada seorang laki-laki dari Ramataim Sofim, dari pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Suf, seorang Efraim. Orang ini mempunyai dua istri, yang seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak, tetapi Hana tidak. Orang itu dari tahun ke tahun pergi meninggalkan kotanya untuk sujud menyembah dan mempersembahkan korban kepada Tuhan semesta alam di Silo. Di sana yang menjadi imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas. Pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian. Sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana,
Mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Pada suatu kali ketika mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana, sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih, ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Sampai di sini dulu, nanti kita akan pelajari beberapa ayat berikutnya. Arti dari nama Hana itu anugerah. Arti dari nama Penina itu batu permata. Arti Elkana, ya, Tuhan yang mencipta atau Tuhan yang memengaruhi, ya itu artinya. Bagus-bagus ya. Hana artinya anugerah, Penina batu permata, bagus ya, indah. Elkana Tuhan yang mencipta atau Tuhan yang memengaruhi. Dan nanti kita akan melihat apakah nama-namanya ini sesuai dengan karakter mereka. Hana dan Elkana ini adalah pasangan suami istri yang setia kepada Tuhan. Ya, ditunjukkan kita sudah membaca pada ayat yang ketiga dengan beribadah ke rumah Tuhan di Silo. Dari rumahnya di Efraim ke Silo itu jauh sekali perjalanannya. Dan dari tahun ke tahun mereka tinggalkan kotanya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, di Yerusalem, di pusat peribadatan. Dan mereka, pasangan suami istri ini, selalu mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Mereka selalu memberikan korban persembahan yang terbaik, yang menyenangkan, yang harum di hadapan Tuhan. Dan hanya Hana serta Elkana saja yang pergi ke rumah Tuhan. Penina tidak ikut. Ya. Namun di keluarga yang setia ini ada problem. Ada prahara bahasanya dalam keluarga ini, yaitu tentang poligami. Ya. Poligami. Ada yang mau poligami? Dan ini menjadi sebuah perkara yang besar dalam rumah tangga Elkana. Problem dan prahara yang besar dalam keluarga ini. Alkitab jelas mencatat bahwa Hana tidak bisa memiliki anak dari pernikahannya. Karena Tuhan sendiri yang menutup kandungannya. Jadi Hana tahu persis dia tidak bisa punya anak karena kandungannya tertutup. Tuhanlah yang menutupnya. Kalau kita merenungkan secara logika, bisa jadi Hana protes kepada Tuhan. Bisa jadi Hana marah dengan Tuhan. Bisa jadi Hana melakukan hal yang mendatangkan kekecewaan dalam dirinya terhadap Tuhan. Karena Hana tahu persis dia tidak bisa punya anak karena Tuhan. Bukan karena suaminya. Bukan, tapi karena Tuhan. Tetapi kita telah membaca tidak ada satupun kata-kata protes, kata-kata umpatan, kata-kata kekecewaan yang Hana ungkapkan kepada Tuhan atas apa yang Tuhan perbuat dalam hidup Hana. Dia enggak protes, dia enggak kecewa. Ya. Bagaimana dengan saya dan saudara? Kalau seolah-olah kejadian-kejadian yang tidak enak menimpa kita dan kita tahu sebabnya itu atas seizin Tuhan. Sama seperti contoh dalam Alkitab kehidupan Ayub. Sampai Ayub habis semuanya,
Dan di pasal 42, Tuhan tetap memberikan statement pernyataan, Dia selalu berkata yang benar tentang aku. Padahal Ayub tahu segala yang terjadi dalam hidupnya seizin Tuhan. Hana pun tahu kandungannya ditutup oleh karena Tuhan. Namun dia tidak protes, tidak marah, tidak kecewa, tidak ngambek kepada Tuhan. Dan kita membaca itu ayat yang kelima, ya, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Ayat yang keenam kita melihat alasan kandungan yang ditutup Tuhan inilah yang dipakai Penina untuk merendahkan Hana. Sehingga Hana gusar dan membuat Hana menangis. Penina pun tahu bahwa kandungannya ditutup karena Tuhan. Dan ini menjadi alasan Penina merendahkan hidup Hana. Kandunganmu tertutup karena Tuhan. Kandunganmu tertutup karena Tuhan. Ya. Kalau Hana tidak mengumpat kepada Tuhan, tetapi Penina memanfaatkan momen ini sebagai kesempatan untuk merendahkan Hana. Hana, karena Tuhan loh, kamu seperti ini keadaanmu. Orang Kristen di Tunggul, kamu nggak tahu keadaanmu seperti ini itu karena Tuhan yang kamu sembah. Mana janjinya memberkati, menolong, memberikan kekuatan, penghiburan. Hidupmu ya cuma gini-gini saja, itu karena Tuhan yang kamu sembah. Penina memanfaatkan kesempatan ini. Dan itulah yang dijadikan alasan Penina untuk membuat Hana gusar dan menangis. Keadaan yang seperti ini diterima oleh Hana dari tahun ke tahun. Dalam kurun waktu yang lama Hana menanggung kepedihan hati yang sangat berat. Dan keadaan yang seperti ini suaminya gak ngerti. Suaminya gak mengerti. Coba kita membaca ayat yang ke-8. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis dan mengapa engkau tidak mau makan? Padahal peristiwa menangis gak mau makan ini terjadi bertahun-tahun. Tapi hanya pada saat itulah ketika mereka pergi beribadah barulah Elkana bertanya, mengapa Hana hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Mungkin kalau kita di posisi Hana, muring-muringi bojone. Ya. Kok iso kamu lebih berharga daripada 10 laki-laki? Wong kamu punya istri yang lain kok. Nah, bisa jadi seperti itu, kita lihat. Ternyata berpoligami itu gak mendatangkan keuntungan. Persinahan, perselingkuhan itu gak datangkan keuntungan. Yang ada itu porak-poranda, kekacauan, ketidakpercayaan satu dengan yang lain. Itu dialami oleh Hana. Banyak orang berpikir poligami bagus, indah. Indah dari mana? Mungkin saudara bertanya, kenapa Tuhan mengizinkan poligami? Abraham pun poligami, Yakub pun poligami. Tapi coba perhatikan kehidupan rumah tangga mereka. Sedangkan yang resmi saja satu dengan satu aja. Wakeh praharani, wakeh masalahai, akeh salah pahami, salah cekcoknya. Mau seperti ini, kita melihat Elkana sama sekali tidak memahami kehidupan istrinya. Hana mengalami tekanan batin, kesedihan mendalam. Bahkan kalau zaman sekarang istilah medis disebut distres emosional. Ya. Penderitaan emosional yang sangat berat.
Karena kejadiannya enggak 1-2 hari, bertahun-tahun, enggak tahu berapa banyak tahunnya, tetapi sudah berlangsung, berangsur-angsur lama kejadiannya. Sampai dia mengalami distres emosional, tekanan batin yang kuat. Dan Alkitab tidak pernah menutup-nutupi bahwa orang percaya dan beriman bisa alami pedih hati, sakit batin, dan penderitaan emosional. Alkitab tidak pernah menutupi hal-hal demikian. Dan Alkitab tidak pernah berkata bahwa kamu orang yang beriman kepada Tuhan, maka kamu tidak akan pernah alami kesedihan, tidak pernah alami tekanan batin, tidak alami pedih hati, atau penderitaan emosional, distres emosional. Alkitab tidak pernah berkata seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat dengan jelas, dengan terang benderang. Contoh-contoh di Alkitab orang-orang yang beriman juga mengalami hal-hal tersebut. Itu terjadi di sisi internal dalam keluarga Hana. Dan sekarang kita akan melihat bahwa Hana tidak bisa punya anak, yang bisa sebut dalam istilah medis alami kemandulan. Dan kita akan melihat dari sisi eksternal pandangan budaya Yahudi tentang kemandulan. Dan ingat, saya dan saudara mau sepakat dulu. Ini budaya Yahudi yang kita enggak boleh terapkan. Karena Tuhan pun juga enggak pernah menyalahkan. Tuhan enggak pernah melakukan penghukuman terhadap kemandulan. Tetapi ini budaya yang terjadi di kalangan orang Yahudi. Elkana dari suku Efraim. Efraim anaknya siapa? Efraim anaknya siapa? Yusuf. Salah satu juga suku dari Israel. Kita lihat. Yang pertama menurut pandangan Yahudi bahwa anak itu sebagai berkat Allah. Amin Bapak Ibu, bahwa anak itu berkat Allah. Ya, masih nggerweketone model apa itu berkat Allah. Dalam Mazmur 127 ayat yang ketiga. Itu berkat Allah. Ya, kita coba saja dulu. Mazmur 127 ayat yang ketiga. Kita lihat. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah suatu upah. Yang mau digarisbawahi, buah kandungan adalah suatu upah, suatu berkat Allah. Di pandangan orang Yahudi, budaya orang Yahudi, tidak bisa memiliki anak dianggap sebagai kehilangan berkat atau hukuman Allah. Sekali lagi, ini pandangan Yahudi, bukan pandangan kita. Bukan pandangan dari sisi Allah. Dari sisi Tuhan kita Yesus Kristus. Nanti kita akan melihat itu. Jadi ketika orang Yahudi mengetahui dalam sebuah rumah tangga, orang ini nggak bisa memiliki keturunan, memiliki anak. Orang Yahudi langsung memberikan stigma penilaian, kamu kehilangan berkat dan kamu ada dalam hukuman Allah. Jahat ya Bapak Ibu. Ternyata bangsa Yahudi memiliki budaya yang seperti ini. Yang kedua, di pandangan budaya Yahudi, kemandulan itu sebagai aib sosial di masyarakat. Menjadi buah bibir, bahan pembicaraan, menjadi gosip. Walaupun bangsa Yahudi itu pilihan Tuhan, tapi suka gosip.
dan dianggap sebagai aib sosial. Maka dari itu seorang perempuan yang mandul dipandang rendah oleh masyarakat yang ada, bahkan bisa dianggap tidak berguna. Saya mencari ini di ensiklopedia Alkitab, ya, Alkitab kita. Saudara kalau mau mencari bisa mendapatkannya secara digital di Sabda, di komputer Bapak Ibu Saudara. Kemudian orang Yahudi itu menganut paham patriarkal. Garis keturunan dari bapak dan harus punya anak laki-laki yang diperhitungkan. Dalam masyarakat patriarkal Israel, nilai seorang istri sangat erat dengan kemampuan melahirkan anak. Jadi penilaian nilai seorang istri ini berharga atau enggak, itu dalam budaya patriarkal yang menganut sistem ayah atau laki-laki dinilai dari kemampuan melahirkan anak. Ya. Kalau keluarga itu, coba kita perhatikan. Anaknya perempuan, punya anak tapi perempuan, itu masih dipandang sebelah mata. Karena budayanya patriarki. Tapi kalau anaknya laki-laki, disanjung tinggi Bapak Ibu. Nah ini masih ada beberapa suku di Indonesia yang masih menganut budaya ini. Ya. Budaya ini. Kalau keluarga itu sudah bertobat, ya pasti laki-laki, anak laki-laki ataupun perempuan sama saja dan itu berkat yang luar biasa. Tapi ada yang masih berpegang teguh pada prinsip ini. Karena khusus anak laki-laki sebagai penerus garis keturunan. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagi orang Yahudi keturunan itu sebagai penerus perjanjian. Janji Allah kepada Abraham, Ishak dan Yakub selalu berkaitan dengan keturunan yang banyak. Itu janji Allah. Maka kemandulan sering dilihat di kalangan orang Yahudi sebagai terputusnya janji Allah dalam kehidupan keluarga. Enggak punya anak, oh berarti kamu sudah kehilangan janji Allah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, pergumulan hebat terjadi pada wanita-wanita atau perempuan-perempuan, istri di kalangan orang Yahudi. Bahwa mereka memohon dengan sangat kepada Allah. Ketika perempuan atau istri ini mengalami kemandulan, pergumulan yang berat kepada Allah. Bukan hanya untuk status sosial, tetapi juga untuk mengalami janji Allah dalam hidupnya. Makanya Rahel muring-muring kepada Yakub. Berilah aku anak. Kalau enggak aku mati saja. Pergumulan gejolak batin. Kemudian di kalangan Yahudi, mereka memiliki solusi atas kemandulan. Dan ini enggak sesuai dengan firman Tuhan. Hanya budaya, adat istiadat. Solusinya apa? Ya poligami. Tuhan menciptakan satu laki-laki, satu perempuan. Sejak awal mula. Namun karena adat istiadat, budaya. Mereka nggak mau harus tunduk. Makanya dalam pelayanan Yesus di muka bumi. Adat istiadat orang Yahudi yang nggak sesuai dengan hati Allah. Benar-benar Yesus rombak.
Benar-benar Yesus ingin hilangkan itu. Karena enggak sesuai dengan prinsip Allah. Maka dari itu bangsa Yahudi berpikir kalau enggak punya anak solusinya poligami. Contoh Abraham punya istri sah Sarah. Karena enggak punya anak dari sisi Sarah lah. Bukan permintaan Abraham. Dari sisi Sarah itu loh suamiku hampiri budak kita. Karena apa? Dengan harapan ketika istri yang sah nggak punya anak kemudian dipoligamikan, anak yang dilahirkan dari poligami itu menjadi anak yang sah dari istri yang tidak punya anak. Makanya Sarah berkata, lahirkan keturunan bagiku melalui Hagar. Dan ketika Hagar tahu mengandung dan mau punya anak, apa yang terjadi dalam hidup Sarah? Kita semua mengetahui. Gak ono damai. Tengkar terus tuh akhirnya sama Abraham. Ini gara-gara kamu Abraham. Kamu yang minta. Loh Abraham disalahkan. Padahal sing jaluk ya Sarah. Nah, kita lihat. Usiren Hagar. Ya Abraham ya terserah. Silakan. Kemudian Elkana, Hana dan Penina. Solusinya poligami. Kemudian budak perempuan sebagai pengganti. Rahel dan Yakub istri yang sah. Karena Rahel nggak punya anak, dia berikan Bilha kepada Yakub. Dengan dasar kalau Bilha punya anak dari Yakub, itulah anakku. Ya, solusi ini baik apa enggak Bapak Ibu? Enggak ada baiknya. Dan dari ini, solusi-solusi ini mencerminkan betapa besar tekanan budaya terhadap seorang perempuan yang alami kemandulan. Jadi kalau kita kembali kepada Hana, ternyata Hana bukan hanya mengalami penderitaan batin, distres emosional dari dalam keluarga sendiri. Tetapi dia juga harus menanggung tekanan batin dari budaya di lingkungan di mana dia tinggal. Sekali lagi yang saya sebutkan ini bukan untuk saya dan saudara terapkan. Saudara menemukan orang yang seperti Hana ini terus saudara mempergunakan hal ini. Kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita melihat tindakan Hana atas masalah yang dia hadapi. Dalam 1 Samuel 1 ayat 9. Kita lanjutkan 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 11. Kita sudah melihat setelah dia makan, Hana berdiri. Dan dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Permohonan yang kuat, permohonan yang sangat Hana naikkan kepada Tuhan. Di titik terendah dalam hidup Hana, Hana memilih untuk bangkit dan pergi berdoa. Walaupun suaminya memberikan penghiburan, dia tidak berharap akan penghiburan dari suaminya. Walaupun ayat-ayat di atasnya, ayat yang kelima, Hana mendapatkan pemberian secara materi dari Elkana suaminya. Hana enggak berharap pada itu, karena itu sama sekali enggak bisa memberikan penghiburan bagi batinnya yang alami tekanan.
Dia enggak berharap atas kepuasan pemberian yang utuh dari suaminya. Tetapi Hana memilih untuk menghampiri Tuhan. Dia tinggalkan selesai dia makan, walaupun mungkin makannya sedikit karena dalam keadaan yang gusar. Dia tinggalkan meja makan, dia tinggalkan suaminya, dia tinggalkan pemberian itu, pilih menghampiri Tuhan. Doa Hana yang kita membaca ayat yang ke-10 sebagai ekspresi jiwa yang hancur. Dan Hana memakai kesedihan hatinya, memakai distres emosionalnya untuk mendorong dia bangkit dan berdoa. Bagaimana dengan kita? Kesedihan hati, tekanan batin, kepedihan hati, distres, tekanan penderitaan emosional mendorong saya dan saudara melakukan apa? Ya. Kalau Hana, tekanan yang dia alami justru membangkitkan dia dan mendorong dia untuk berdoa kepada Allah. Kalau saya dan saudara, mungkin kita masalahnya di luar konteks Hana, tapi kita alami tekanan batin. Apa yang kita lakukan? Bunuh diri? Seperti yang hari-hari ini marak. Mencari penghiburan ke dunia. Healing boleh. Kita ke pantai. Kemana, ke gunung atau kemana. Atau melakukan tindakan-tindakan di luar nalar dan logika kita karena tekanan hidup yang luar biasa ini. Tapi kita mau mencontoh Hana, kepedihan hatinya, membangkitkan gelora dalam dirinya untuk berdoa kepada Tuhan. Hana berdoa dengan air mata. Ini menunjukkan bukan doa yang kering, tetapi doa yang lahir dari hati yang remuk, hati yang patah, hati yang hancur. Karena pedihnya dalam doanya, dia enggak mampu berkata-kata. Mulutnya hanya komat kamit, mulutnya hanya bergerak saja. Di tengah-tengah doanya, Imam Eli datang menghampirinya dan berkata, apakah engkau perempuan yang mabuk? Berhentilah dari mabukmu itu. Namun Hana membela diri, bukan marah, bukan protes. Tapi Hana membela diri kepada Imam Eli. Dia berkata, aku berdoa dalam keadaan yang sedih. Ayat 16 kita baca. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila. Sebab karena besarnya cemas dan sakit hati inilah aku berbicara demikian lama. Dia enggak marah. Ya bisa jadi gampangannya, ya apa sih Pak Pendeta iki? Aku iki sedang berdoa kok diarani wong mabuk iki lho piye to Pak Pendetaku iki. Ya bisa seperti itu ya Hana. Tapi Hana membela diri, enggak, aku bukan perempuan dursila. Karena susah hati, cemas hati inilah aku mencurahkan isi hatiku kepada Tuhan. Ayat 15 juga bagian B. Ayat yang ke-11 kita melihat bahwa kemudian bernasarlah ia katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Doa yang spesifik,
doa yang terus terang, doa yang apa adanya. Dia datang dalam doa kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Meminta seorang anak laki-laki. Bukan sebuah tuntutan di hadapan Tuhan. Tapi dia berkata, jika Tuhan mau mendengar dan mau memperhatikan keadaan hamba-Mu ini, dan Tuhan mau memberikan anak laki-laki. Dia enggak menuntut Tuhan, dia enggak memaksa Tuhan, tetapi dia menyerahkan pada kehendak Tuhan. Dia hanya bisa bermohon, dia hanya bisa meminta, tetapi keputusan yang terlaksana datangnya dari Tuhan. Dia sandarkan doanya pada kehendak Tuhan. Dan ia mengikat doanya dengan nasar. Kalau Tuhan kasih anak laki-laki, aku akan menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidupnya terserah Tuhan mau lakukan apa. Tuhan mau bikin, Tuhan mau buat apa. Doa yang spesifik dengan penuh kerendahan hati, tapi tidak menuntut Tuhan, melainkan tetap bersandar pada kehendak Tuhan. Hana berdoa dalam hatinya, sebab ia percaya bahwa Allah melihat hati bukan sekedar kata-kata. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesedihan mendalam bukan berarti iman kita lemah. Problem, tekanan batin, kesedihan, kepedihan hati yang kita alami, itu bukan menunjukkan bahwa iman kita lemah, bukan. Justru dalam keadaan yang seperti ini, saat kita curahkan di hadapan Tuhan, kita sampaikan ke hadapan Tuhan, kita utarakan semua di hadapan Tuhan, kesedihan menjadi sarana pemulihan rohani dan emosional. Kita melihat apa yang terjadi dalam hidup Hana. Ketika dia mencurahkan segala isi hatinya kepada Tuhan. Kesedihan hatinya, tekanan batin, distres emosionalnya kepada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu dari rumah Tuhan di Silo. Ia mau makan lagi dan mukanya tidak muram lagi. Dari sini kita melihat bahwa ketika Hana berdoa kepada Tuhan, Hana mengalami kelegaan batin. Yang dinyatakan, yang diwujudkan, yang nampak pada raut mukanya. Sebelum dia datang kepada Tuhan, hatinya sedih, raut mukanya sedih, nggak mau makan. Tapi setelah dia datang, curahkan semua di hadapan Tuhan, dia selesai berdoa, dia keluar dari bait Allah dengan muka yang berseri-seri. Nafsu makannya kembali pulih. Saudara hari ini datang ke tempat ini dengan segala macam problem apapun. Pulanglah dari tempat ini dengan kelegaan batin. Muka yang berseri-seri, pujian tadi katakan, datang kepada Tuhan. Dengan segala keberadaan kita dan terimalah kelegaan batin. Nafsu makan yang dipulihkan, pikiran yang jernih, yang fresh kembali. Ya. Walaupun jawaban doa Hana belum dia terima, namun Tuhan sudah merubah hidup Hana. Hana mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Ada kesegaran jiwa yang Tuhan kerjakan dalam diri Hana. Ada perubahan dalam pribadi Hana.
saat dia berdoa kepada Tuhan. Ada kalanya Tuhan belum mengubah situasi yang ada, belum mengubah keadaan yang ada, tetapi Tuhan mau mengubah pribadi orang tersebut terlebih dahulu melalui doa. Doa Hana belum terjawab, permintaannya belum dikabulkan, situasi dan kondisinya masih sama. Tapi Hana sudah diubahkan oleh Tuhan. Pribadinya diubahkan, pola pikirnya diubahkan, persepsinya, sudut pandangnya sudah diubahkan oleh Tuhan. Melalui doa yang dia naikkan kepada Tuhan. Kita baca ayat yang ke-20. Ayat yang ke-19, 20. Keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi. Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Jadi setelah Hana berdoa, nginep lagi di Silo, mereka doa pagi. Siapa yang masih doa pagi? Lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulalah mereka ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Ya, Tuhan ingat kepadanya bukan karena Elkana melakukan hubungan suami istri, tetapi ingat akan doa-doa Hana. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Baru setahun kemudian dia dapat anak laki-laki bernama Samuel. Apakah ketika dia pulang ke rumahnya belum hamil toh? Apakah Penina masih menyakiti? Masih. Karena belum ada tanda-tanda kehamilan. Mungkin dicek tabib, oh belum ada. Kalau sudah ada dokter rumah sakit, oh belum ada isinya kandungannya. Tapi Hana sudah berubah. Enggak lagi menyimpan kesedihan dari sakit hati yang diterima melalui Penina. Dia enggak lagi terima. Dan Tuhan dengar Hana. Dari sini kita melihat bukan hanya Hana yang mengalami kelegaan batin. Tuhan menghapus aib. Dan Tuhan menghapus penderitaan Hana dengan lahirnya Samuel. Dari sudut pandang Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang sebelumnya mengalami kemandulan, Tuhan berkarya atas hidup mereka. Rahel pun akhirnya Tuhan buka kandungannya. Dia punya anak. Sarah pun sudah mengatakan medis mati haid. Usia sudah enggak memungkinkan punya anak. Tapi Tuhan buka pada usia 90 tahun. Aib Sarah dihapuskan. Aib Rahel dihapuskan. Penderitaan mereka dihapuskan. Hana aibnya dihapuskan. Dan dia mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Mari kalau Bapak Ibu Saudara menemukan istri yang kita bahas pada pagi hari ini. Kasih kata-kata penguatan bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan mampu membuka kandungan siapapun dan memberikan seorang anak. Bagi mereka yang merindukan anak, sampaikan kepada Tuhan. Jangan dihina, jangan direndahkan. Itu bukan budaya kita. Itu bukan pemikiran dari Tuhan. Budaya-budaya yang enggak benar kita enggak perlu ikuti. Dari yang sudah saya sebutkan tadi.
Hana dimuliakan oleh Tuhan. Hana tidak lagi menanggung celah oleh lingkungan masyarakat di mana dia berada. Dia mengalami kesukaan yang luar biasa. Sama juga dalam tokoh perjanjian baru, Elizabeth juga tidak punya anak. Dan Tuhan buka jalan melalui lahirnya Yohanes. Kita lihat tokoh-tokoh di Alkitab yang dulunya mandul, Tuhan buka anak. Anaknya jadi orang-orang yang hebat, yang Allah pakai luar biasa. Sekarang kita yang sudah punya anak, ayo doakan anak kita supaya Tuhan juga pakai dengan luar biasa. Tuhan bisa pakai anak kecil untuk menyelamatkan orang yang terhilang. Ya, Tuhan menyegarkan jiwa Hana, dan pagi hari ini Tuhan mau menyegarkan kita bersama. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat satu pujian, hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Percayalah bahwa Yesus ada dalam setiap hal yang kita hadapi. Saat tiada jalan, hadapi persoalan. Yesus ada di sana. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Amin. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya, datang kepada Yesus, curahkan segala isi hati kita kepadanya. Tiada jalan. Mungkin Bapak Ibu menghadapi jalan yang buntu. Banyaknya persoalan yang menimpa hidup kita, yang datang kepada kita. Jangan ditanggung sendiri. Kita punya Yesus yang beserta dengan kita. Sampaikan semua kepada Dia. Jawaban, pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu bertahan. Mungkin yang pagi hari ini datang
Engkau sudah tidak ada lagi daya untuk bertahan. Engkau tidak ada lagi kemampuan untuk menjalani hidup ini. Hari ini Engkau datang di tempat ini. Engkau bertemu dengan Tuhan. Haleluya. Hanya nama-Nya, hanya Yesus, hanya nama-Nya. Yesus, hanya nama-Nya. Yesus, Berikan harapan, hanya nama-Nya. Yesus, haleluya, hanya nama-Nya. Yesus, hanya nama-Nya. Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Ada harapan baru di dalam Yesus. Haleluya. Oh, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berseru hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita akan masuk dalam doa. Ibu Tri Elok angkat dalam doa. Terima kasih Tuhan. Maha besar Bapa kami dalam kerajaan surga. Ucap syukur ya Tuhan, di mana firman-Mu pagi ini benar-benar menguatkan iman percaya kami Tuhan. Biarlah dunia memandang kami sepele Tuhan, tapi Engkau Tuhan pandang kami sangat berharga di mata Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ibadah awal, pertengahan, ke akhirnya ini kami yakin dan percaya Tuhan Kau sudah pimpin kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Kau juga sudah memberkati kami jemaat-Mu yang hadir saat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dan kami tinggalkan tempat ini ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan selalu mengalir dan mengalir terus dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Kita akan jalankan korban persembahan yang kedua. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari
sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Allah ada di sini. Apapun masalah yang kau hadapi akan terlepas dalam hadiratnya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh untuk menyembahnya. Mujizatnya sedang terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Sama-sama, aku bebas, aku sembuh, aku menang. Haleluya. Kami menyerahkan setiap korban persembahan yang kami kerjakan bersama, baik persembahan yang kedua, ketiga, pertama, kedua, ketiga, sepersepuluh, yang kami kembalikan. Tuhan balas berkat-Mu sesuai dengan janji kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pengumuman gereja, hari Selasa doa pemuda remaja di tempat ini juga ada ibadah kaum pria bersama di GPDI Kromengan. Bagi kaum pria yang mau mengikuti, bisa berangkat sama-sama dengan mobil gereja jam 3 sore. Ya, kumpul di gereja jam 3 sore, kita berangkat ke Kromengan. Hari Rabu doa umum, hari Kamis ibadah tengah minggu, Jumat doa puasa pelayan Tuhan, Sabtu ibadah pemuda remaja, Minggu pagi anak-anak sekolah minggu, dan Minggu ibadah raya sore hari jam 4. Dan saya berikan informasi kepada Bapak Ibu Saudara sekalian jemaat Tuhan di tempat ini bahwa Bapak telah menyerahkan tugas penggembalaan kepada kami, saya dan istri. Dan minggu depan akan dilakukan pelantikan gembala sidang di tempat ini. Jam 4 sore oleh pimpinan Sinode GPDI dari majelis daerah maupun wilayah yang akan hadir. Dan jemaat dihimbau oleh Bapak Gembala, Pendeta Bapak Stefanus Sumaji, semuanya bisa hadir dalam ibadah pelantikan gembala di tempat ini. Bapak menyerahkan karena kondisi kesehatan beliau, sehingga kami yang dipercayakan oleh Bapak untuk mengemban tugas gembala di tempat ini. Disertai dengan perjamuan kasih. Bapak Ibu bawa makanan, selesai ibadah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas segala sesuatunya. Dukung terus dalam doa supaya semuanya berjalan dengan baik. Dan keluarga kami dari Manado besok akan terbang ke sini untuk juga menghadiri pelantikan gembala sidang di tempat ini.
Tuhan memberkati, tetap saling bekerja sama, menopang satu dengan yang lain. Mari kita akhiri ibadah kita dan latihan pujian grup kaum pria. Kita akhiri, kita berdiri bersama-sama, doa berkat oleh Bapak Gembala. Kita angkat pujian doa sebelum ibadah tadi ya, pujian penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala Perkara dapat ku di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. haleluya, haleluya. Hati kami penuh ucapan syukur Bapa yang di surga, biarlah senantiasa kebenaran firman-Mu itu senantiasa nyata dalam hidup kami, sidang jemaat-Mu yang sudah mendengarkan akan firman-Mu. Walaupun banyak keluhan, banyak tangisan yang dialami oleh Hana, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan. Tuhan memberi yang terbaik pada waktunya. Sama Tuhan, pada jemaat-Mu mungkin ada pergumulan-pergumulan yang ada. Biarlah Tuhan senantiasa tetap meminta pertolongan yang daripada Tuhan. Dan Tuhan pasti mendengar, menjawab doa-doa kami bersama. Dan seluruh jemaat-Mu tetap meminta kekuatan yang dari Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hamba sudah menyampaikan semua kebenaran firman Allah. Dan pelayan-pelayan yang sudah terlibat pelayanan siang ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan kami semua yang sudah mendengarkan firman Allah sudah diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Kalau sebentar berlatih pujian grup kaum pria untuk minggu mendatang dan juga rencana-rencana ke depan untuk pelantikan ini. Kami berdoa Bapak pimpinan Sinode Majelis Daerah, pimpinan Majelis Wilayah Malang Raya, kami serahkan dalam tangan berjalan dengan baik semua. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Berdoa dari tempat ini bersama jemaat-Mu, musibah yang dialami yaitu oleh karena banjir Sitiarjo yaitu Sumber Manjing, kami serahkan dalam tangan-Mu. Kami berdoa buat keluarga Bapak Bagus, Ibu Yuli, Bapak Mesti yang sudah usia, yang juga kena dalam bencana musibah banjir ini. Tuhan tolong, kami serahkan dalam masyarakat yang ada di daerah Sitiarjo, Sumber Manjing, hamba-hamba Tuhan, jemaat supaya tetap meminta, supaya Tuhan memberikan kekuatan. Terima kasih, kami serahkan ini semua dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami yang ada di Tunggul Permanu, dengan aman-aman kami mengucap syukur karena pertolongan Allah yang dahsyat, yang ajaib ini ya Bapa. Terima kasih, bentar kami mengakhiri dalam ibadah ini, kami pulang jauh dekat, Allah menyertai. Sepanjang minggu ke depan Tuhan beri kekuatan kesehatan untuk kami seluruh jemaat-Mu hadir pada minggu sore jam 4 akan kami kerjakan dalam ibadah ini dan Tuhan tahu semuanya ya Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan Kau. Berkati pekerjaan jemaat-Mu dan kami serahkan dalam keperluan kebutuhan pergumulan. Kami serahkan dalam tangan Kau ya Tuhan. Ucapan syukur yang kami naikkan ke hadirat Allah. Kami percaya sepanjang minggu ke depan ini ya Bapa,
dan seluruh jemaat Tuhan Yesus untuk minggu terakhir ini dalam kami memakai dalam baju batik yang sudah ditetapkan, dan Tuhan senantiasa Tuhan menolong memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat sukacita, berkat damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai kita sekalian pada siang ini sampai Tuhan Yesus datang yang dua kali. Pulanglah dengan kemenangan, sukacita, damai sejahtera. Berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Israel, berkat Yakub dicurahkan, dilimpahkan kepada jemaat di Tunggul Permanu ini ya Bapa. Kami memberkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada siang ini. Kami mengakhiri dalam ibadah ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.